Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cara memilih bibit pohon pisang yang bagus. Ada banyak kriteria dan tiap-tiap petani, pekebun ataupun pembibitan itu mempunyai kriterianya sendiri-sendiri. Kali ini kita akan sama-sama belajar menganalisa bagaimana cara memilih bibit pisang yang bagus. Yang pertama, pohon sehat. Jadi pohon sehat di sini juga ada beberapa aspek. Di antaranya daun sempurna, tidak kena penyakit bercak daun, tidak dimakan ulat, ataupun tidak ada serangga yang hidup di pohon tersebut. Batang juga berwarna hijau, tidak ada yang rusak. Tidak ada yang busuk atau jamuran, atau bahkan tidak berlendir, karena lendir itu biasanya di dalamnya itu sudah ada pembusukan. Berikutnya, akar kuat ke tanah dan tidak ada busuk akar. Jadi kadang itu kita temukan lendir-lendir di tanahnya, itu ada kemungkinan besar ada pembusukan di dalam tanah tersebut, bisa jadi akar ataupun bonggolnya. Dan ini tidak ada, lumayan bagus. Berikutnya, batang bagus, profesional dalam arti dilihat dari besarnya daun, besarnya bonggol bawah, sama ukuran keseluruhannya. Ujung daun bagus, sehat, tidak menghitam atau menguning atau ada jamur. Jadi untuk ujung-ujungnya, nah ini ujung pangkalnya, nah ini sehat. Karena kadang layu daun itu dimulai dari ujung-ujung daun tersebut. Berikutnya, ujung dari bakal daun yang mau mekar atau kuncupnya itu sempurna. Ini kita coba. Nah, ini sempurna. Jadi semacam ada ujungnya itu kayak seperti ekor gitu ya. Itu tidak membusuk, tidak berlendir, tidak jamuran, dan ini juga tidak pecah-pecah, tidak kuning. Ini hijau bagus. Nah, ini kita coba. Berikutnya, jika tanaman tersebut adalah tanaman dalam polybag, maka pastikan itu sudah melewati masa karantina. Karantina itu ya istilahnya ketika dia berada di situ, dia itu sudah pernah melakukan muncul daun, jadi sudah pernah bertunas baru di situ, bertunas daun baru. Itu menandakan sudah cocok pada media tersebut. Entah itu awal pembentukan tunas dari muncul pertama atau pindahan polybag. Jadi kadang ada yang ini polybag kecil, harus dipindah ke polybag berikutnya. Itu kan ada persinggungan media lama dan media baru. Dan ketika di media tersebut, misalnya ada 5 daun awalnya, dan ketika dia sudah muncul 6 daun mekar sempurna, berarti dia sudah menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, itu berarti sudah bagus karena sudah
menyesuaikan pada media tersebut dan bisa kita kirim-kirim atau kita tanam ke lahan. Kita cek juga caranya dengan melihat apakah menyatu atau belum. Itu biasanya kita lihat pada tanahnya. Kadang ini tanahnya itu gembur, itu berarti belum begitu menyatu. Jadi kayak ada selang antara yang lama dengan yang baru. Jadi ketika sudah menyatu erat, dia tidak ada selang. Dan ketika kita pencet bagian sampingnya itu keras. Kalau dia media baru habis pindah tanam, pindah polybag atau polybag kecil polybag besar, biasanya dia tidak keras atau dipencet gini sangat lunak sekali. Kenapa itu kita hindari? Karena ketika kita mau nanam di lahan, kan itu kita potong sini, potong sini, kita buka polybagnya. Jadi ketika dia udah keras gini, dia akan kuat, tidak mudah pecah. Tapi ketika masih belum keras tanahnya, itu akan pecah. Akibat dari pecah tersebut, akar-akar yang ada di dalamnya bisa putus dan resiko bisa busuk akar dan juga membuat kematian. Lalu untuk pisang sendiri, bibitnya itu kadang ada tunasnya. Itu kita bisa lihat awal pangkalnya itu di mana. Jadi misalnya kan ini di sini pohon indukannya ya, nanti kan keluar anakannya seperti ini. Nah, di manakah pangkal ke indukannya itu? Bisa dilihat di sini. Ini, nah seperti ini. Ini disinilah pangkal dulu, indukannya di sini atau bonggolnya di sini, dan dia keluar tunas di sini. Dan itu besok ketika muncul buah, itu dia akan condong ke sini buahnya, atau jantung bunganya itu akan ke sebelah sini. Jadi berlawanan dengan pangkal dari indukannya. Itu dapat kita lihat dari sini. Ini ada, kita zoomnya, ada kemiringannya. Dan di sini itu lebih pendek, di sini lebih panjang. Ataupun ketika dulu menanam sendiri, kita akan tahu, atau ketika kita menanam banyak gitu ya, kita jejerkan, berjejer, kita hadapkan sama. Jadi kita besok tidak akan tahu. Tapi ketika udah beli atau udah tercampur, kita bisa lihat di sini. Nah, ini pangkalnya di sini lebih pendek, ini lebih panjang. Kalau kita nanam dalam jumlah banyak, kita bisa jajarkan menghadapnya ke sini semua. Jadi ketika nebang di bagian sini semua, itu bisa kita siasati seperti itu. Kalau untuk ukuran sendiri selera ya tanaman pisang, ada yang suka nanam kecil, ada yang nanam besar. Mungkin seperti itu dulu review tentang bibit pisang sendiri. Mungkin kalau ada tambahan atau ada koreksi atau ada yang kurang jelas ataupun seperti apa, kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin bisa komen-komen di bawah. Mungkin seperti itu dulu ya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismahantoro Info. Terima kasih.